semuanya, perkenalkan aku Katrika yang akan jadi host podcast hari ini. Hari ini aku bersama Bapak Askan Setiabudi sebagai trainer komunikasi yang akan membimbing atau menjadi narasumber podcast kita hari ini. Kita akan membawakan tema gimana sih caranya kita biar bisa public speaking untuk membuka peluang kita. Halo Pak Askan. Halo Mbak, gimana kabar? Alhamdulillah baik Pak, gimana kabar Pak Askan? Alhamdulillah luar biasa. Baik Pak, kita mulai sekarang ya. Sebenarnya kenapa sih Pak public speaking itu penting banget untuk semua orang? Baik Mbak Katrika, begini, kenapa public speaking itu penting buat semua orang? Yang pertama, banyak orang pinter itu nggak ketahuan karena dia pendiam, ya kan? Padahal bisa jadi karena kepintarannya itu dia bisa mengubah keadaan, mengubah peradaban. Maka kemampuan public speaking menjadikan orang pinter ini lebih bermanfaat. Karena ilmunya tersampaikan secara lisan. Bahkan bisa lewat tulisan. Potensi lisan itu tetap lebih besar dibanding tulisan. Karena orang lebih suka live begini video daripada membaca begitu. Maka di sini orang-orang baik, orang-orang pinter, orang-orang soleh itu harus punya kemampuan public speaking. Supaya apa? Supaya kebaikannya tersampaikan. Gitu. Ingat sekali lagi, orang baca itu jarang dibanding orang yang kemudian mendengarkan audio atau yang kemudian menonton video. Jadi kemampuan public speaking diperlukan supaya orang-orang pintar, orang-orang baik, orang-orang soleh itu ilmunya tersampaikan sehingga manfaatnya itu lebih banyak bisa dirasakan oleh masyarakat. Begitu Mbak Katrika. Baik, terima kasih Pak Askan atas jawabannya yang bagus sekali. Selanjutnya, ini banyak banget orang-orang yang punya potensi untuk bisa ngobrol di depan publik, tapi takut, terlalu takut atau takut keluar zona nyaman. Nah ini gimana sih Pak cara mengatasinya? Iya, saya dulu juga begitu. Saya dulu juga latihannya itu kayak kita dicemplungkan kolam, padahal kita belum tentu bisa berenang. Tapi karena sudah dalam kolam, mau nggak mau kita bergerak-bergerak supaya kita kemudian bisa berenang kembali ke tepian. Sama public speaking juga demikian. Sebenarnya sering-sering dilatih saja. Berlatih di depan cermin, berlatih di depan kamera, berlatih di depan teman-teman. Jadi sebenarnya kita seringkali dibayang-bayang oleh ketakutan yang belum tentu terjadi. Sehingga kita mau ngomong sudah mikir nanti jangan-jangan diketawakan, nanti jangan-jangan dibully, nanti jangan-jangan nggak menarik. Jadi kita bingung dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya, di sini tuh tips Indonesia ada public speaking kan Pak Askan? Ya. Nah, di tips Indonesia ini tuh public speaking-nya tentang apa aja biasanya Pak? Iya. Jadi kita mulai basic, mulai anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, kemudian untuk karyawan kita juga melayani bagi mereka yang pengen meningkatkan karirnya di perusahaan atau di instansi, tentunya kemampuan public speaking sangat dibutuhkan gitu. Nah, kita melatih juga mereka. Kita juga melatih publik, orang-orang umum yang tidak punya jabatan apa-apa, tapi dia pengen bisa lebih lancar ngomong di masyarakat, bisa lebih lancar kemudian bicara di depan komunitasnya, sehingga dia lebih dihargai begitu. Di mana-mana kalau kita lihat orang bisa public speaking itu lebih dihargai, ya kan? Nah, ada 3 level itu yang kita ajarkan untuk sekolah sampai mahasiswa, untuk karyawan atau pengusaha, dan kemudian yang ketiga untuk publik, begitu ya. Kemudian menurut Pak Askan sendiri, biasanya orang seharusnya mulai belajar public speaking itu di usia berapa sih Pak? Kalau melihat anak-anak sekarang ya, harusnya saya mulai SD sudah kita ajari itu. Harusnya mulai SD kita ajari public speaking, entah itu untuk skala-skala kepentingan kecil misalnya, cerita di depan kelas misalnya. Atau kemudian menceritakan tentang pengalamannya selama wisata, selama liburan misalnya. Itu menjadi penting supaya anak-anak pun terlatih percaya diri. Kalau dididiknya telat, biasanya sudah tertanam dalam bawah sadar itu ketakutan-ketakutannya mulai masa kecil dulu. Nah, saya dulu SD itu sudah belajar speaking, baca puisi di depan orang-orang saat Agustusan gitu kan. SMP lomba cerdas cermat, kemudian SMA ikut organisasi. Mau nggak mau kita belajar public speaking, kuliah jadi ketua organisasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kelihatan banget mereka-mereka yang punya kemampuan public speaking seawal sama yang telat belajarnya, prestasinya dalam beberapa hal
meningkat, terutama yang kaitannya sama prestasi untuk hubungan dengan publik. Untuk akademik tergantung akademik bidang yang apa gitu. Yang jelas dengan kemampuan public speaking, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk dihargai dan kemudian mendapatkan peluang-peluang yang banyak di luar sana. Lalu untuk orang-orang yang ragu tuh biasanya gimana sih Pak cara biar mereka tuh berani memulai keluar dari zona nyamannya untuk belajar? Jadi harus mencari kesempatan-kesempatan baru. Aktif mulai dari RT, RW, aktif mulai di organisasi kampung, perumahan, harus mulai mau mendapat kesempatan baru untuk menjabat ini, menjabat itu, mau mendapatkan hal-hal baru, belajar hal-hal baru, masuk di komunitas yang dia belum pernah masuk. Dan di sana tidak boleh pasif. Di sana harus belajar speak up, baik itu di grup WA ataupun mungkin saat meeting. Ya. Kemudian dia harus mulai belajar membuat rekaman-rekaman begini. Podcast begini dibuat, terus di-share aja di medsos. Baik buruk itu masalah waktu. Ya, bisa karena biasa. Oke, terima kasih Pak Askan atas podcast hari ini yang sangat bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, boleh dong Pak Askan kasih tips singkat biar kita bisa lancar public speaking dengan cepat. Iya, ada 3 rahasia public speaking. Yang pertama, latihan. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, latihan. Jadi terus latihan. Saya aja masih latihan kadang. Ya kan? Ketika yang saya hadapi berbeda, saya latihan lagi. Ketika saya hadapi audiens berbeda, latihan lagi. Jadi terus berlatih, insya Allah Anda lancar. Begitu. Baik, terima kasih Pak Askan atas kesempatan yang diberikan untuk saya hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton podcast ini dari awal hingga akhir. Kita akan berjumpa di podcast selanjutnya dengan host yang berbeda dan topik yang berbeda teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel kita Tips Indonesia. And see you soon teman-teman. Thank you.